Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia dan tentu saja masih bersama dengan Miss Vivi. Ya teman-teman, video ini merupakan video lanjutan dari pembelajaran kita yang sebelumnya, masih mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan mengenai kaidah kebahasaan pada teks LHO atau laporan hasil observasi. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai teks tentang mawar, kemudian kita sudah mengetahui apa sih pengertian dari observasi, kemudian ciri-ciri teksnya dan juga struktur teksnya. Nah, hari ini kita akan coba membahas tentang kebahasaan yang terdapat pada teks. Di antaranya pada teks LHO ini yang digunakan adalah penggunaan kata benda, kerja, dan juga sifat. Yang kedua, pada kebahasaan ini menggunakan afiksasi atau imbuhan. Kemudian juga menggunakan kalimat deskripsi dan definisi, dan juga penggunaan kata teknis atau ilmiah. Apa sih maksud dari kesemuanya? Kita akan pelajari satu persatu. Ya, yang pertama yaitu tadi katanya adalah penggunaan kata benda, kata kerja, kata sifat. Nah, di sini sebelumnya di video yang sudah pernah juga kalian simak, Miss sudah membahas tentang kata sifat. Nah, di sini Miss menyajikan lagi kata sifat ini ternyata banyak sekali jenisnya. Ya, maksudnya kata sifat yang menerangkan warna, kemudian ada juga kata sifat yang menerangkan ukuran, ada yang menerangkan suasana hati, ada yang menerangkan kualitas, dan juga ada yang menerangkan apa yang diserap oleh panca indera kita. Nah, untuk yang menerangkan warna, contohnya kata sifat itu adalah seperti hitam, merah, kuning, putih, merah muda. Ya, itu adalah yang menerangkan warna. Misalnya, perempuan itu memakai baju berwarna merah. Nah, kata sifat di situ adalah merah. Ya, kemudian ada kata sifat yang menerangkan ukuran. Misalnya berat, luas, panjang, ya. Ruangan ini luas sekali. Nah, di situ ada kata sifat luas yang menerangkan ukuran dari sebuah ruangan. Kemudian ada juga kata sifat yang menerangkan suasana hati. Misalnya, hari ini saya sangat senang karena mendapat hadiah dari ibu, misalnya. Jadi di situ ada kata sifat senang yang mewakili suasana hati dari saya, ya gitu. Kemudian lagi ada kata sifat yang menerangkan kualitas seperti keras, lunak, mahal, ya. Contohnya misalnya saya membeli baju ini dengan harga murah. Nah, di situ menerangkan bahwa baju ini dibeli dengan harga yang murah. Nah, itu adalah kata sifat yang menerangkan kualitas. Kemudian, yang terakhir ada kata sifat yang menerangkan apa yang diserap oleh panca indera. Ya, misalnya apa yang kira-kira kita lihat, kita rasakan, kita dengar, itu adalah yang diserap oleh panca indera. Misalnya gelap, kabur, wangi, pahit, ya. Contohnya, ruangan ini gelap sekali. Nah, itu adalah menerangkan kata sifat bahwa ruangannya gelap. Di situ kata gelap sebagai kata sifat. Ya, paham mudah-mudahan. Kemudian kita lanjut lagi tadi ada penggunaan kata benda dan kerja. Di sini Miss Vivi menyajikan sebuah contoh kalimat langsung. Ya, kalimat yang pertama. Hidung panjang dan besar pada bekantan hanya dimiliki oleh spesies jantan. Sengaja di situ Miss memberikan warna-warna yang berbeda pada setiap katanya. Hidung itu menerangkan kata benda. Panjang di sini sebagai kata sifat. Besar juga sebagai kata sifat. Kata sifat yang apa, Miss? Yang tadi ya, yang menerangkan tentang ukuran, panjang dan besar. Hidung ini sebagai kata benda. Oke. Kemudian kita lihat lagi di kalimat yang kedua. Spesies ini juga memiliki perut yang buncit. Perut buncit ini sebagai akibat dari kebiasaan mengonsumsi makanannya yang selain mengonsumsi buah-buahan.
Ya, pada kata yang diberi warna hijau itu merupakan bentuk kata kerja atau verba. Memiliki, mengonsumsi adalah suatu pekerjaan yang sedang dilakukan. Mengonsumsi itu berarti seperti makan ya. Itu adalah yang sedang dilakukan. Kemudian buncit. Buncit di sini adalah sebagai kata sifat ya. Harapkan kalian sudah bisa memahami, sudah bisa membedakan mana yang merupakan kata benda, mana yang merupakan kata kerja, dan mana juga yang merupakan kata sifat. Oke, kita lanjut ke kaidah kebahasaan berikutnya, yaitu dia menggunakan kalimat deskripsi dan juga definisi. Apa sih perbedaan dari kedua kalimat ini? Di sini Miss Vivi memberikan sebuah pengertian ya. Yang pertama kalimat definisi yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, aktivitas, dan sebagainya. Sedangkan kalimat deskripsi ini menggambarkan sifat atau ciri khusus ya, ciri khusus perlu digarisbawahi tentang suatu benda dan bisa ditangkap oleh panca indera. Jadi sederhananya ketika kita membedakan apa itu kalimat definisi dan deskripsi, kalau definisi ini yang sifatnya umum, deskripsi ini yang sifatnya lebih khusus, lebih terperinci. Nah, biasanya dalam teks LHO menggunakan kalimat tersebut. Oke, di sini Miss Vivi memberikan sebuah contoh dari kalimat definisi dan deskripsi. Pada kalimat yang pertama, bekantan atau biasa disebut monyet Belanda merupakan satwa endemik Pulau Kalimantan. Nah, kenapa disebut sebagai kalimat definisi? Karena dia menjelaskan secara umum apa itu hewan bekantan. Jadi berupa pernyataan umum. Sedangkan pada kalimat kedua, bekantan merupakan sejenis kera yang memiliki hidung panjang dan besar, rambut berwarna coklat kemerahan. Dia lebih menjelaskan ciri dari bekantan secara khusus. Maka disebut sebagai kalimat deskripsi karena sudah menggambarkan bekantan. Seperti itu kira-kira. Setelah tadi ada kalimat definisi dan juga deskripsi, kemudian pada teks laporan hasil observasi juga menggunakan kata teknis atau istilah ya. Kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Contohnya misalnya pada bidang kesehatan kita sering menemukan kata teknis atau istilah disentri, infeksi, operasi. Apa itu disentri? Yaitu radang selaput usus besar. Apa itu infeksi peradangan? Apa itu operasi bedah? Jadi pada teks LHO ini kita akan menemukan istilah-istilah tersebut yang mungkin belum pernah kalian pahami, apalagi dalam bidang tertentu. Nah, itulah fungsinya waktu itu Miss Vivi meminta kalian untuk mengeksplorasi kata-kata yang sulit untuk kalian cari dalam sebuah kamus bahasa Indonesia. Begitu ya. Kemudian lanjut lagi, setelah ada kata teknis atau istilah, kaidah kebahasaan lainnya adalah adanya afiksasi atau imbuhan. Apa sih afiksasi? Afiksasi itu imbuhan. Nah, imbuhan ini terbagi lagi, teman-teman. Ada prefix, ada infiks, ada sufiks, dan ada konfiks. Apa itu prefix? Itu adalah awalan. Artinya yang letaknya ada di awal. Ya, misalnya di, ter, ke, se, meng, peng, ber, dan sebagainya. Contohnya di situ bermain, terkejut, menggambar, ya. Kalau infiks apa? Er, el, em. Misalnya pada kata gerigi, telunjuk, seruling, gemetar. Yang mana nih yang infiksnya? Misalnya pada kata gerigi, kalian perhatikan. Gerigi itu kan kata dasarnya adalah gigi. Kemudian ketika diberikan infiks di tengah-tengah ya, jadi bentuknya menjadi gerigi. Telunjuk, kata dasarnya tunjuk, diberi infiks L. Jadi telunjuk. Begitupun seruling dan gemetar ya. Kemudian kita lanjut lagi, ada sufiks atau akhiran. Dia yang letaknya ada di akhir. Kalau prefix ada di awal, infiks di tengah, sufiks adanya di akhir. Misalnya daratan ya, hormati, jelaskan. Akhiran sufiks itu biasanya kan, i, an. Daratan, kata dasarnya darat ditambahkan sufiks jadinya daratan ya, sufiksnya an. Kemudian hormati, kata dasarnya hormat ditambahkan sufiks i, jadinya hormati. Begitupun dengan kata jelaskan, kata dasarnya jelas ditambahkan sufiks kan, jadi jelaskan. Seperti itu ya. Kemudian
Ada juga configs. Kalau configs, dia itu letaknya ada di awal dan juga ada di akhir. Ya, teman-teman. Di awal dan di akhir. Misalnya beran, peran, teri, mengkan, mengi, mengambilkan. Ya, kata dasar ambil ditambahkan configs meng dan kan di awal dan di akhir, jadinya mengambilkan. Begitu pula dengan berdekatan, perdebatan, dan tersaingi. Oke, langsung kita lihat contoh pada kalimat. Tanaman ini tumbuh hingga 45 cm dan menghasilkan rumpun bunga putih. Ya, yang diberi warna merah itu merupakan kata yang berimbuhan. Berimbuhan apa? Awalan dan juga akhiran. Tadi kalau awalan dan akhiran namanya apa? Ayo. Nah, silakan kalian lihat lagi, ada prefix, infix, suffix, configs. Kalau yang di awal dan di akhir adalah configs, ya. Meng plus hasil plus kan jadinya menghasilkan. Kata dasarnya ada di tengah, yaitu hasil. Kemudian diberi imbuhan di awal meng dan imbuhan di akhir kan. Ya, itu namanya adalah configs. Coba kita lihat contoh kalimat yang kedua. Bunga sedap malam berasal dari Meksiko dan telah diintroduksi ke Indonesia sejak masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Yang berwarna merah itu adalah kata berimbuhan. Contohnya, berasal. Awal katanya adalah asal, kata dasarnya adalah asal. Diberi imbuhan di awal ber, jadinya berasal. Kemudian introduksi, itu adalah kata dasar. Diberi imbuhan diintroduksi, ya jadinya seperti itu. Nah, kalau kata yang mempunyai imbuhan di awal itu namanya adalah prefix, ya. Semoga kalian bisa memahami ya mengenai afiksasi ini. Oke, teman-teman. Tadi mengenai kaidah kebahasaan pada teks LHO sudah kita bahas, ada penggunaan kata benda, kata kerja, kata sifat, kemudian juga kalimat deskripsi, definisi, kemudian juga penggunaan afiksasi ya. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik, dan kalau ada pertanyaan tentang materi yang sulit kalian pahami, kalian boleh mengajukannya di kolom komentar atau kalian boleh bertanya langsung ketika kita melakukan Google Meet nanti. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat, kalian dapat pahami dengan baik, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.